Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, dan seluruh para Pine Network ataupun Pioneer yang sekarang sedang menambang. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, senang banget ya ketemu teman-teman lagi ya seperti ini ya. Mungkin rekam-rekam handphone kayak gini teman-teman. Nah, jadi informasi kali ini penting banget buat teman-teman semua ya. Hal-hal apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman berdebar? Nah, jadi buat teman-teman di sini ya, informasi ini harus disimak ya. Jangan sampai teman-teman nggak mengetahui tentang pentingnya informasi ini. Jadi buat teman-teman ya, stay tune terus ya. Siapin dulu kopinya. Nah, jadi buat teman-teman ya, apa sih yang ngebuat teman-teman itu selalu gelisah ya, resah dan gelisah, ataukah hal-hal apa yang menakutkan dalam pai ini? Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ketika memang teman-teman mencari informasi tentang masalah pai, nah ketika memang kita akan segera memasuki KYC secara massal, teman-teman itu harus memperbaiki dulu tuh. Sebelum mainnya teman-teman harus memperbaiki nama yang salah. Verifikasi Facebook, kemudian nomor handphone yang belum diverifikasi segera di-verify ataukah email. Jadi buat teman-teman semua ya, hal yang paling mendebarkan apa sih sebenarnya yang bikin teman-teman nggak semangat lagi? Mungkin teman-teman ngedenger informasi tentang masalah verify. Orang-orang yang belum melakukan verify Facebook dan nomor handphone itu katanya percuma nambangnya. Jadi teman-teman semua itu salah ya. Jadi yang itu nggak bener banget teman-teman ya. Yang jadi masalah itu teman-teman nggak punya poin ya. itu yang jadi masalah. Kalau teman-teman belum melakukan verify Facebook, belum melakukan verify nomor handphone, itu nggak masalah. Sebenarnya hal-hal itu masalah sepele teman-teman ya, itu hal-hal sepele. Yang paling terpenting teman-teman punya poin dulu, dan kemudian teman-teman itu ya harus melakukan KYC. Nah, dan KYC ini juga core team itu nggak jahat. Nah, tim inti juga itu sayang kepada kita. Tim inti itu bukan menakutkan, tim inti itu tidak menakutkan. Tim inti itu bukan kayak singa gitu yang menakutkan, yang menerkam. Melainkan tim inti itu, core team, itu seperti ibu yang menyayangi anak-anaknya. Jadi kalau misalkan anak-anaknya nih kita misalkan mengalami hambatan, mungkin nama yang salah, kemudian belum melakukan ini itu, semua itu ada solusinya. Nah, jadi saya itu bukan teman-teman ya, bukan orang yang anti kritik. Ya silahkan kritik, tapi kritik yang ngebangun. Beda ya, ada dua, kritik yang ngejelekin, ngejatuhin, kemudian kritik yang ngebangun. Yang namanya orang sih bebas-bebas aja sih ya. Mungkin udah sifat dan wataknya gitu kan. Ada yang kritik ngebangun dan ada kritik yang ngejatuhin. Itu terserah teman-teman pilih yang mana, yang bagusnya. Oke. Lanjut lagi mungkin buat teman-teman semua, di sini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan, teman-teman juga harus mengetahui. Nah, di mana informasi ini yaitu before KYC teman-teman. Nah, di mana mungkin ada beberapa poin. Poin yang pertama atau yang A teman-teman, semua pioner termasuk teman-teman itu harus melakukan pembuatan wallet. Ya, di mana teman-teman itu harus pembuatan wallet atau membuat wallet. Bagaimana caranya, Bang? Silakan di sini cara bikinnya. Nah, seperti itu teman-teman ya cara bikinnya. Silahkan ditonton. Dan kemudian buat teman-teman juga yang B, setelah punya wallet dan sering melakukan transfer Pi testnet, maka atur ulang frasa sandi dan alamat wallet teman-teman. Jadi teman-teman tadi kan udah bikin tuh ya, udah bikin wallet. Nah, kemudian teman-teman segera untuk memperbarui lagi, bikin wallet yang baru lagi gitu. Itu yang B yang harus dilakukan. Dan kemudian yang C atau yang ketiga teman-teman, setelah mengatur ulang frasa sandi, teman-teman hanya boleh melakukan transfer Pi testnet dengan pioner yang sama atau sangat-sangat teman-teman percayai. Misalkan teman-teman mau saling transfer dengan pengguna grup lainnya, silakan. Nah, kemudian masuk lagi bagian yang D atau yang keempat teman-teman. Nah, di mana teman-teman itu harus simpan kedua kode frasa sandi teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama ya, misalkan teman-teman yang pertama itu udah bikin frasa sandi, udah bikin dompet, teman-teman simpan di tempat yang aman. Ya, di tempat yang aman teman-teman ya. Teman-teman harus simpan frasa sandi di tempat yang aman. Jangan sampai frasa sandi itu bocor ataupun diketahui oleh orang lain. Nah, setelah teman-teman melakukan ketiga hal tersebut,
atau yang keempat tersebut, teman-teman lanjut yang terakhir, di mana teman-teman saat ini core team sedang sinkron semua akun Pi dengan aplikasi resmi Hackathon untuk KYC. Masalah KYC akan secara resmi segera hadir di layar beranda akun Pi teman-teman semua gitu. Jadi buat teman-teman, itulah hal-hal yang dasar harus teman-teman ketahui untuk beberapa project ke depannya. Oke, kemudian lanjut lagi, informasi setelah KYC dimulai dan fase mainnet. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama itu Pioneer tidak melakukan transfer koin Pi asli selama fase mainnet. Contohnya gini, teman-teman hari ini sudah melakukan KYC dan kemudian sudah fase-fase mainnet. Teman-teman jangan langsung transfer poin teman-teman kepada orang-orang ya, ataukah mungkin uji-uji coba itu jangan dulu teman-teman. Lebih baik teman-teman tunggu informasi yang diumumkan oleh core team nanti ke depannya. Nah, mungkin teman-teman paham ya. Kemudian lanjut lagi teman-teman. Yang kedua, oke, di mana teman-teman ya seluruh teman-teman itu tidak transaksi belanja apapun dengan koin Pi selama fase mainnet. Jadi yang pertama teman-teman itu jangan melakukan transfer ke siapapun. Yang kedua ya, teman-teman itu jangan dulu belanja dengan menggunakan poin teman-teman. Berhubung teman-teman itu udah melakukan KYC, kemudian fase ini pun sudah dilewati, belum ada aba-aba, belum ada ancang-ancang, teman-teman itu udah melakukan transaksi lebih dulu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus paham dulu. Oke, kemudian yang ketiga nih teman-teman, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga lanjut. Nah, di mana ini teman-teman, apabila poin teman-teman ya, teman-teman ngelanggar poin-poin yang kedua tadi, yang ke-1 dan kedua, nah maka teman-teman dilanggar itu nanti akan gini, teman-teman akan hangus meski udah lolos KYC. Jadi maksudnya gini ya, saya ulang ya, mungkin tadi kurang jelas. Nah, jadi ketika memang teman-teman itu sudah melakukan testnet ataupun sudah melakukan KYC dan poin itu pun sudah direalisasi, otomatis bisa untuk dilakukan transaksi. Nah, teman-teman, transaksi itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu melakukan belanja ya di Hackathon ataupun di Mart yang udah disediakan Pi. Itu jangan dulu teman-teman, lebih baik ditahan. Dan kemudian teman-teman juga jangan untuk melakukan transaksi, entah itu mau melakukan transfer kepada yang lain, itu jangan dulu teman-teman. Kalau misalkan itu dilanggar teman-teman, ya teman-teman itu akan dihanguskan poinnya ketika memang teman-teman itu sudah melanggar poin yang pertama dan kedua itu tadi, gitu ya. Itu hal penting teman-teman. Kemudian lagi dilanjut teman-teman, bagian yang keempat nih. Nah, dimana saat fase mainnet tidak diperbolehkan mengatur ulang frasa sandi karena sudah terisi dengan koin Pi yang asli dan bernilai. Nah, jadi yang keempat ini penting banget teman-teman. Gini teman-teman ya, contohnya teman-teman teman-teman ya udah ngebuat frasa sandi, kemudian sama teman-teman itu udah disimpan frasa sandinya, atau teman-teman gini aja deh, teman-teman udah bikin wallet ataupun dompet di Pi, kemudian udah disimpan tuh untuk si frasa ataupun kunci butiran-butiran itu udah disimpan dengan aman. Otomatis ketika memang teman-teman itu sudah membuat itu, kemudian teman-teman itu udah melakukan KYC, nah otomatis teman-teman saldo itu dipindah dari aplikasi mining kemudian dipindah ke wallet itu. Nah, jadi teman-teman jangan melakukan untuk melakukan ganti frasa. Ditahan dulu ya untuk ganti frasa itu. Jadi teman-teman udah diem aja ya, ikutin aba-aba dari core team ataupun moderator yang ada di Indonesia. Itu yang lebih penting. Oke, kemudian teman-teman dilanjut lagi ya bagian yang kelima ini teman-teman. Nah, di mana teman-teman saat ini sudah tersedia ya, saat ini itu sudah tersedia 22 aplikasi resmi Hackathon yang dapat menghubungkan Pi dengan merchant. Nah, jadi buat teman-teman saat ini ada 22 aplikasi yang sudah terhubung dengan Pi. Itu artinya lebih mantap lagi teman-teman ya. 22 aplikasi itu sudah bergabung dalam proyek jaringan Pi itu resmi. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam teman-teman ya, ada 3 juta merchant sudah terdaftar secara resmi
yaitu di Pi Network. Dia itu siap untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Pi. Jadi teman-teman, ini ekosistem udah kuat banget ya. Untuk saat ini sudah ada 3 juta merchant yang sudah bergabung dan siap untuk melakukan pembayaran ataupun menerima pembayaran dengan menggunakan barter. Itu ada 3 juta merchant ya teman-teman. Itu kuat banget ya. Nah, kemudian lanjut lagi yang ketujuh teman-teman, mainnet Desember itu 2021. Setelah mainnet ada uji coba transaksi P2P atau P2Peer teman-teman. Nah, di mana transaksi barter atau barang dan jasa serta listing di yaitu ratusan exchange dunia termasuk market Indonesia. Tunggu informasi lebih lanjutnya buat teman-teman. Jadi ketika nanti si Pi ini launching teman-teman ataupun sudah sudah mainnet, si Pi ini pun nanti akan ada informasi updating bahwasanya cryptocurrency Pi ini sudah ada di market exchange di seluruh dunia teman-teman. Termasuk di Indonesia mungkin teman-teman udah mengetahui ya, mungkin ada Pintu, kemudian ada Rekeningku. Nah, masih banyak yang lainnya untuk masalah exchange ini atau pasar ini di Indonesia pun Indodax seperti itu teman-teman ya. Itu masih banyak ya exchange yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa sih yang harus teman-teman lakuin? Ya, teman-teman duduk manis ya, tunggu informasi-informasi dari core team. Nah, nanti ketika memang teman-teman udah duduk manis, nambang, istiqomah untuk nambang, insya Allah teman-teman ya, apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman cita-citakan mudah-mudahan terkabul. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa nih dia supaya nggak ketinggalan informasi-informasi lebih mendalam. Jadi buat teman-teman semua mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan video saya dimengerti ya. Kalau misalkan kurang paham diputar ulang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.